Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Pembunuh warga Palu terpaksa ditembak polisi karena melawan saat hendak ditangkap. Tim gabungan melakukan penyelidikan intensif terkait kasus keracunan massal siswa di Kabupaten Banggai, Kepulauan. Ratusan warga Kabupaten Sigi memadati Festival Utadada yang pertama kali digelar. Puluhan anak-anak dan orang tua di Desa Balean, Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai berlari ketakutan mencari tempat perlindungan. Mereka berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang yang baru saja terjadi. Ini hanyalah rangkaian dari simulasi penanganan banjir bandang yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dengan Pos SAR Luwuk Sabtu pagi. Korban banjir dievakuasi menuju tempat aman, yakni di gedung sekolah. Simulasi bencana banjir ini bertujuan untuk membantu semua pihak, baik pemerintah, relawan, dan masyarakat agar bisa merespon dengan cepat dan tepat jika bencana benar-benar terjadi. Apalagi Desa Balean merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir. Selain proses evakuasi, masyarakat juga mendapatkan materi pelatihan tentang teknik pertolongan di air sebagai bekal praktis dalam menghadapi potensi bencana banjir. Melalui materi water rescue dan simulasi lapangan, kami ingin membekali masyarakat agar lebih siap dan sigap saat menghadapi bencana banjir. Relawan Destana adalah garda terdepan di desanya. Dan kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kapasitas mereka. Terima kasih. Melalui simulasi yang berlangsung selama 3 jam tersebut, diharapkan masyarakat lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya di Desa Balean. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Sarana pendidikan khususnya gedung sekolah di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah masih banyak memprihatinkan. Kondisi ini tentunya selain tidak memberikan kenyamanan, juga membahayakan keselamatan guru dan peserta didik. Seperti terlihat di gedung Sekolah Dasar Negeri Kecil Kebun Sayur yang terletak di jalur kebun kopi Desa Toboli Barat, Kabupaten Parigi Motong. Gedung sekolah yang dibangun pada tahun 1991 ini kondisinya memprihatinkan. Hanya memiliki 2 ruangan yang digunakan untuk belajar siswa dan ruang kerja guru. Satu-satunya ruangan kelas menampung 20 murid gabungan dari kelas 1 sampai 6. Sementara itu, fasilitas belajar seperti kursi dan meja sudah banyak yang rusak dan tak layak pakai. Gedung sekolah yang berada di bibir jurang ini sudah retak dan terancam ambruk. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengancam keselamatan guru dan anak-anak sekolah. Saat ini siswa terpaksa belajar di teras ruangan kelas. Gedung sekolah sudah pernah diperbaiki, namun tidak cukup untuk memberikan kenyamanan dan keamanan belajar siswa. Itu macam di ruangan ini kan cuma dua ruangan. Jadi satu kami jadikan kantor, satu kami jadikan ruangan. Di dalam pun itu kami sekat-sekat, dikasih pisah antara kelas 1, kelas 2, dan kelas selanjutnya. Ya, kami memohon kepada pemerintah agar supaya sekolah kami bisa diperhatikan. Sebagai guru punya inisiatif masing-masing, ada yang di luar, ada yang di teras, ada yang di belakang. Cari tempat yang bisa dipakai belajar, karena belajar itu bukan cuma di dalam kelas, dimanapun bisa belajar. Guru-guru di Sekolah Dasar Kecil Kebun Sayur berharap agar sekolah mereka diperbaiki dan menambah fasilitas, khususnya ruang kelas, meja, dan kursi belajar.
Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Mautong. Masyarakat suku Kaili di Lembah Palu dikenal banyak memiliki kuliner tradisional yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya dikenal dengan uta dada alias kuah santan. Kuliner khas ini mirip dengan opor ayam. Kuliner tradisional ini tidak hanya digemari masyarakat lokal, tapi juga luar kota. Uta dada memiliki cita rasa yang khas dibandingkan dengan kuliner lainnya. Apalagi bahan utamanya adalah ayam kampung yang dibakar dengan menggunakan kayu serta tanpa bawang putih. Untuk menjaga kelestarian kuliner khas suku Kaili ini, pemerintah Kabupaten Sigi menggelar Festival Uta Dada di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Sabtu pagi. Kegiatan yang berlangsung sehari ini melibatkan puluhan masyarakat yang mahir memasak uta dada. Tujuan ini mengangkat dan membudayakan sekaligus melestarikan yang kami istilahkan telusur rasa untuk uta dada ya di Marawola, sehingga kita tidak kehilangan warisan budaya terutama untuk kuliner tradisional yang kita gagas agar bisa lebih dikenal di masyarakat terutama anak-anak kaum muda sekarang ya. Kegiatan ini menarik perhatian masyarakat setempat, baik orang tua maupun anak-anak. Mereka tidak hanya sekadar menyaksikan festival kuliner, tapi sekaligus menyantap langsung. Itu berapa lama dia sampai jadi sampai diantar kemari atau dimasak di sini? Tidak dimasak di rumah, nanti kita sebagai apa sih sebenarnya istimewanya dari uta dada ini? istimewa dari uta dada, dia dari santan ayam kampung. Festival Uta Dada yang kali pertama digelar ini diharapkan bisa membantu menghidupkan kembali dan melestarikan kuliner tradisional masyarakat Kaili. Tidak hanya menjaga warisan leluhur, tapi sekaligus bisa menjadi daya tarik para pemburu kuliner tradisional. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Ini adalah cara untuk kita semua masyarakat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Powasi, Tabe.